Judulnya udah bikin kalian penasaran belum teman-teman? Tanda-tanda channel bakal binasa. Nah ini true story ya, saya sendiri yang mengalami. Dulu saya sempat punya channel namanya Kandang Sumanto, membahas mengenai hobi saya. Kebetulan hobi saya adalah memelihara ayam Bangkok. Nah channel saya itu kontennya adalah memelihara, perawatan, serta belusuan ke pasar. Jadi belusuan ke pasar mencari ayam itu saya bikin videonya lalu saya upload. Dan lumayan ternyata view-nya. Pada saat itu saya adalah eh, YouTuber ayam Bangkok yang aktif. Ada YouTuber lain yang membahas ayam, tapi saya lumayan aktif di situ dan views-nya lumayan. Subscribernya terakhir mencapai 64.000 dan pendapatan saya per bulan kurang lebih 3 sampai 4 juta teman-teman dari YouTube ya. Nah, masalah yang timbul ini video saya ori ya, nggak ada sound, ori, soundnya saya isi sendiri, nggak ada embel-embel sound yang copyright dan sebagainya ya. Nah, tanda-tandanya pertama kali itu adalah saya mendapatkan email di mana saya melanggar kebijakan YouTube. Saya berpikir waktu itu apa ya yang saya langgar? Di situ dijelaskan kan. Tapi saya berpikirnya pada saat itu adalah pasti masalah copyright. Ternyata teman-teman, saya melanggar kebijakan yang lain, yaitu konten saya mengandung kekerasan pada hewan karena ayam Bangkok itu identik dengan ayam aduan teman-teman. Nah padahal di situ saya nggak ngadu teman-teman, cuman belusukan. Tapi di situ saya menyebutkan bahwa teknik bertarung, menyebutkan bahwa ada jalu yang merupakan alat mereka untuk bertarung. Dan di situ tidak ada video ayam bertarung sama sekali teman-teman. Cuman ketika dijelaskan audionya adalah ayam petarung, terus ada jalu, teknik pertarungan dan sebagainya. Di situ tidak ada gambar pertarungan dan di situ oleh YouTube dijadikan sebagai bukti bahwa itu adalah konten yang mengandung kekerasan pada hewan. Awalnya videonya direpot seperti itu, lalu saya coba banding, appeal ya teman-teman. Nah banding ini susah banget teman-teman. Saya 2 kali banding, videonya nggak balik, ya udah saya ikhlaskan, videonya saya delete. Setelah itu, selang beberapa lama, dolar yang hijau, jadi ketika saya rame itu, begitu upload dolar hijau, begitu upload dolar hijau. Nah setelah kejadian video itu di delete atau di disable oleh YouTube, dolar yang hijau pelan-pelan satu persatu menjadi kuning teman-teman. Saya usahakan untuk menjadi hijau lagi, tidak bisa. Lalu lama kelamaan semua dolar hijau yang ada di channel saya berubah menjadi kuning. Itu beberapa tahap ya, nggak langsung jadi kuning, beberapa tahap, bahkan sampai beberapa minggu teman-teman. Setelah menjadi kuning, video kita ini mulai berguguran, sama mulai diindikasikan oleh YouTube ini video kamu melanggar pedoman kebijakan yang sudah ditetapkan YouTube teman-teman. Mulai hilang satu persatu. Saya appeal nggak bisa, hilang satu persatu teman-teman. Hilang persatu. Tapi dalam jangka waktu yang cukup menurut saya cukup lama ya teman-teman, hampir beberapa minggu. Setelah itu keluarlah dari mereka bahwa channel kamu sudah tidak bisa digunakan lagi, alias melanggar kebijakan penuh dari pihak YouTube. Nah kemudian saya berpikir ya, oh mungkin karena saya menyebutkan kata-kata yang mengandung pertarungan di situ. Lalu saya membangun channel lagi. Namanya Kandang Sumanto jadi 2. Channel channel tandingan dong, karena yang pertama udah hilang kan. Di situ saya membuat video tanpa narasi, jadi sekedar mencari ayam tanpa narasi teman-teman. Biasanya kan saya narasikan nih ayamnya gini-gini, enggak, saya cari video dapat ayam, saya beli, udah saya ambil.
Nah, di situ cuman ada suara biasa lah ya, suara pasar. Bertahan tuh hanya beberapa minggu. Dan kejadiannya terjadi lagi teman-teman. Konten ayam tanpa narasi pun terindikasi kekerasan pada hewan. Jadi channel saya kembali lagi seperti itu. Satu persatu videonya mulai hilang. Itu belum monet ya, mulai hilang. Kemudian channelnya hilang teman-teman. Nah di situ saya berpikiran, wah nggak bisa nih konten kayak gini, pasti bakal hilang lagi. Saya sempat putus asa lalu berhenti dari YouTube teman-teman. Setelah itu saya mencoba kembali peruntungan di konten-konten lain yang bukan hobi saya. Saya terhenti karena ketika kalian menggarap sebuah channel tapi itu bukan kesukaan kalian, pertama kalian bakal malas karena tidak ada kesenangan di situ. Yang kedua, kalian pasti bakal kehabisan bahan karena kalian tidak tahu lagi apa nih yang harus dibahas gitu. Karena kita nggak menguasai medannya, nggak menguasai hal itu. Kalau hobi kan kita pasti seneng ya, pasti ada aja yang dibahas gitu. Nah ini saya mulai kendor di situ. Setelah itu saya berpikir bahwa iya ya, saya kan hobi YouTube, hobi buat konten, terutama konten-konten YouTube, hobi mencari pengetahuan soal YouTube. Jadi selain saya belajar memelihara hewan tadi, saya juga belajar mengenai YouTube. Kemudian terjadilah channel ini teman-teman. Dari channel yang lama saya banyak belajar bahwa hal-hal ringan yang nggak kita sangka, kayak tadi ya, kita kan nggak menyertakan video pertarungan di situ. Ternyata oleh pihak YouTube juga dijadikan permasalahan. Nah ada lagi teman saya ketika membuat video, nggak sengaja ada suara yang masuk dari luar, suara lagu, dan nggak disangka bahwa itu juga termasuk pelanggaran hak cipta. Makanya lebih baik seperti ini aja teman-teman, murni langsung kalian selfie, ngomong langsung seperti ini, suara kipas angin pun di atas pun masuk ke sini, itu lebih baik daripada kalian terganggu atau ada komponen lain yang masuk ke dalam video kalian. Nah itu sharing saya, tanda-tandanya seperti itu teman-teman. Pertama, kalian bakal dapat video yang melanggar kebijakan. Kedua, dolar kalian satu persatu di video kalian, satu persatu berubah menjadi kuning dan diusahakan untuk hijau lagi tidak bisa teman-teman. Setelah itu, setelah semuanya menjadi kuning, nah satu persatu video kalian bakal berguguran, dan yang terakhir channel kalian sudah diputuskan oleh pihak YouTube tidak bisa digunakan lagi. Itulah tanda-tanda channel kalian bakal binasa atau bakal hilang. Nah kalau kalian merasa sekarang udah mulai, wah kok video saya di disable terus saya sama YouTube, saya upload lagi nggak bisa, sulit teman-teman, banding sulit. Untuk channel yang kecil banding sulit. Nah channelnya Irfan Hakim aja sempat di disable kan, mereka mengajukan banding, itu juga agak sulit tapi akhirnya balik lagi. Itu channel yang besar. Nah untuk channel kalian mau appeal, saya sudah dapat pastikan tidak bisa untuk banding ya teman-teman, tidak bisa untuk channel kecil. Jadi seperti itu teman-teman, semoga cerita saya ini bisa memberikan pengetahuan, lalu kalian juga bisa memutuskan konten yang tepat dan berhati-hati dalam menyusun konten. Itu aja sih teman-teman. Yang penting di YouTube itu, yang penting kalian adalah berumur panjang dengan konten asli tentunya ya. Kalau kalian pengen singkat, padat, cepat, kalian paling gajian 1-2 bulan terus akunnya disable. Itu kalau pengen cari yang cepat. Kalau kalian pengen awet, umurnya panjang, ya itu kalian bangun channel kalian pelan-pelan, nggak usah terburu-buru, nggak usah ngoyo ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen.